Ini masjid apa ya, masjid yang ada di lingkungan keluarga sih. Jadi pemilihan DKM pun dari keluarga, keturunan keluarga lagi gitu kan. Jadi lebih ke dulu yayasan gitu kan, yayasan keluarga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Farhanjidin, channel gua Farhanjidin Mursyidin. Sekarang gua kedatangan tamu teman gua. Siapa dia? Ya, nanti tonton aja lah teman-teman semua. Siap. Sebelum ditonton, marilah kita subscribe, like, comment, and share demi kelancaran konten gua. Assalamualaikum Ustaz. Ya, jadi Salam. teman gua ini dia seorang takmir masjid. Kalian mungkin ada yang tahu atau ada yang tidak tahu mengenai takmir masjid. Nah, coba bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Iya, siap. Ya, saya Ihsan, ya, sahabatnya Jitni lah. Jadi alhamdulillah sekarang kan kuliah di UPI bareng Jitni. Tapi saya kuliah orang lain sambil ngekos, pesantren, namanya udah IPA. Sambil asrama, saya sambil jadi takmir. Apa Bang jadi takmir itu, Bang? Takmir tuh kayak ini apa, marbot lah kalau istilah populer yang terdengar di masyarakatnya, tapi agak ada wibawa jadi disebutnya takmir gitu ya. Tapi ada juga istilah muazin gitu kan. Kalau takmir lebih luas sih fungsinya gitu kan, seperti marbot. Jadi selain qomat, azan, jadi imam di masjid, juga kita selayaknya marbot beres-beres masjid, ngurus-ngurus kegiatan masjid. Ya itulah pokoknya ada apa-apa tentang agama, tentang masjid di masyarakat, itu takmir masjid. Ya, Bang. Jadi kenapa sih ente bisa langsung pengen menjadi takmir masjid itu? Oh iya. Nggak malu apa di luar sana gitu untuk menjadi takmir atau marbot istilahnya? Iya, benar-benar. Jadi saya dulu mondok kan di Cipasung. Bingung tuh lanjut kemana, pasti kiai-kiai, guru-guru di sana nyaranin kan ada kampusnya, udah lanjut sini, lanjut Cipasung gitu kan. Terus saya coba daftar SBM, daftar tes yang UIN juga. Alhamdulillah keterima tuh, UPI keterima, UIN SGD keterima, UIN Bandung. Cuma saya ngambil UPI karena ada senior di pondok itu punya temen takmir masjid yang kuliah di UPI. Jadi nawarin, "Ihsan, namun di UPI jadi, nah ini saya ada link buat tinggal di masjid gitu kan." Nah makanya saya daripada di UIN udahlah di UPI. Soalnya kuliah sambil ngurus masjid. Nah, soalnya sambil pesantren saya pernah nyari pengalaman baru gitu lah, biar rada kepake, keamalin mungkin ilmunya. Karena langsung ke Bandung masuk, udah terima jadi takmir masjid. Nah anggapan orang-orang yang apa namanya malu gitu kan jadi marbot, jadi takmir sambil kuliah dan lain sebagainya, itu mah di lembur coy. Asli. Jadi takmir di kota mah sejahtera. Cair. Bahagia asli, dihormati pisan. Teh cuman ngajarin ikro alif batasa ke budak dihargaina asli. Orang tua, santri, warga sekitar teh respect banget lah asli. Pagi-pagi bangun, "Kak, nasi kuning ambil." Asli dihormati di kota mah. Aduh, ilmu sedikit kayak kepake insyaallah. Tapi pada awalnya malu nggak, Bang? Awalnya mungkin karena saya dari pondoknya, mentalnya sih udah rada ada benar. Jadi ya memang senang aja gitu kan, passion sambil ngamalin ilmu. Jadi saya mah jalanin aja sih, nggak malu, nggak apa. Paling cuman ada rasa cemburu atau apalah, orang lain bisa aktif di organisasi, bisa keluyuran, dan saya keluyuran positifnya maksudnya. Saya rada terbatas gitu kan karena ngurus masjid itu sih. Harus pulang ya. Asli. Masalah ajan gitu.
Nah, terkait kegiatannya nih takmir itu mungkin banyak sekali kayak nggak bisa dijelaskan. Oh iya siap. Ya kegiatan teh rutin kan, ada yang rutin. Pertama yang rutin azan, qomat, imam lah sebenarnya. Tapi itu giliran, jadi di masjid kan beberapa takmir ada 4 orang, 5 orang. Giliran. Itu sholat 5 waktu pasti kudu kayak di masjid lah. Kalau nggak ada di masjid ya minimal ada yang Ngebadalin. ngabadalin. Kadang digilir itu kan. Nah satu lagi yang rutin itu sore-sore itu beres-beres masjid jam 5 itu mah udah harus setiap hari gitu kan, beres-beres masjid jam 5 apa wae eta mah nyapu, ngepel, nyapu halaman dan lain sebagainya, nyikat lantai tempat duduk itu harus tuh jam 5. Jadi kalau bareng-bareng enak kan, kan waktu kita sendiri di masjid Sepi. takmir lain nggak ada, weh kerjaan Ripuh ya. kerjaan banyak kan jadi tanggung sendiri gitu kan. Nah itu sih. Terus sama satu lagi di masjid kan ada madrasahnya diniyah. Nah diniyahnya Ngajar jadi juga. sambil ngajar anak-anak sore tiap asar Senin sampai Jumat. Itu sih yang bikin saya tertarik juga kan, jadi sekalian ngajar lah, nggak apa-apa, bagus. Itu kegiatan yang rutin sih. Kegiatan yang lainnya ya lamun warga ada tahlil, ayo tahlilan, Meninggal. menang besek. Terus kalau Kadang ada yang syukuran. meninggal, Oh ya, ada yang meninggal, ngurus yang meninggal. Pernah saya jam 2 peting Iya. ketrok-ketrok Itu kan. apa kedengeran gitu nya, asa ada tamu, asa ada orang. Pas bener bangun, kak, aduh kayak naon deh. Tengah peting ketrok-ketrok kamar gitu kan. Kak, umumin ada yang meninggal ini. Oh, jam 2. Aduh, itu langsung diurusin deh. Langsung diurus. Aduh asli, aduh. Pokoknya mah ada apa-apa pasti ke masjid, soalnya alat-alat pengurusan jenazah di masjid ngumumin juga anak masjid. Pernah mandiin atau sholatin? Ah, sholatin pernah, cuman mandiin Belum. pernah. Pernah. Tapi nggak jadi Oh. nyar teh. Nah, jadi sebagai ini ya. Nggak jadi yang mimpin gitu. Saya cuman ikut, ya ikut doang gitulah. Mantap sih. Ini emang pengalaman takmir yang luar biasa. Tapi emang sejarah takmir di zaman Rasulullah ada nggak emang? Dulu kan masjid Rasulnya itu kan ada pengurusnya juga pasti, dan lebih ke muazin sih awal-awal itu ketika Bilal kan pertama yang memandangkan azan di masjid Rasul. Kayaknya sekalian beliau azan ya sekalian ngurus masjid itu kan, karena perintah dalam Al-Qur'an juga sudah jelas itu kan bahwasanya umat manusia itu disuruh untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid untuk orang yang beriman dan percaya pada yaumil akhir. Jadi memang nggak cuman kewajiban takmir sih sebenarnya ngurus masjid ataupun memakmurkan masjid. Jadi lebih ke umat gitu yang merasa umat Islam ngurus masjid, cuman kipayahna lah perwakilan, jadi yang benar-benar tinggalnya itu makanya dibentuk takmir gitu kan. Berarti kalau di kota mah takmir itu sebagai yang ya pengurus DKM gitu ya? Nah, jadi bawahan DKM. Nah, kan kalau misalkan di kampung mah kan takmir itu di bawah banget ya. Paling bawah. Berarti kalau di kota itu sangat atas ya. Datanya mantap. Mantap benar. Ah, kan sekarang nih banyak nih kaum milenial nih lebih susah untuk ke masjid gitu, Kang. Jadi gimana caranya Akang sebagai takmir agar menarik orang-orang yang milenial itu, anak-anak kecil lah, anak-anak yang dewasa, remaja dan lain-lain agar tertarik ke masjid, kembali ke masjid. Iya. Yang pertama kan memang kewajiban ya. Afdolnya sholat itu bagi laki-laki khususnya itu di masjid. Ya, karena la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kurang sempurna sholatnya seseorang yang mana dia tetangga masjid tapi sholatnya nggak di masjid gitu. Nah dijelaskan juga tetangga masjid ini siapa sih, yaitu 40 rumah ke sebelah barat, 40 rumah ke sebelah timur, utara dan selatan gitu ya. Tapi zaman sekarang relatif lah 40 rumah teh gimana, soalnya kan rumah-rumah beda-beda sekarang. Nah cara itu sih yang pertama, yang kewajiban. Cara kitanya karena sekarang sudah banyak godaan merenya, apalagi di kota, HP dan lain sebagainya.
memang harus mendekati mereka sih. Contoh saya ikut nongkrong sama mereka dulu ke dunia mereka gitu nah ya. walaupun anak SMP SMA coba aja masuk dulu gitu kan, main bola bareng misalnya di lapangan, atau kita ajak futsal, atau kemarin sering mini soccer dan lain sebagainya. Selain ikut sama mereka ngelakuin hal-hal yang mereka suka sambil disisipin gitu kan. Ya udah sholat misalnya orang ke masjid gitu kan, minimal mereka sholat satu waktu eta di masjid ya lah. Yang kedua bisa lewat kesenian, nggak? Anda kan hadroh. Alhamdulillah di masjid ada hadroh sih kita, Iya, jadi bisa menarik ya. nah bisa menarik masa, apalagi anak-anak kecil kan suka nakot-takolan gitu lah, suka mukul-mukul yang berirama. Nah dari situ juga alhamdulillah diajak ke masjid. Ayo kita sengaja tuh taruh acara sholawatan hadrohan subuh, harudang subuh, biar subuh minimal ke masjid gitu kan. Nah selain itu di tempat saya mah alhamdulillah sih, karena ada diniyah tadi, ada madrasah tadi, jadi anak-anak kecilnya mah kekontrol sama kita kalau untuk sholat di masjid atau enggak. Soalnya pas ngaji lamun teka masjid dimarahin gitu kan, dipukul, disetrap atau di apalah. Nah cuman yang agak gapnya itu SMP sama SMA sih, soalnya kita belum ada kelas buat SMP SMA, jadi mereka memang ya harus cara lain lah untuk ngajak mereka. Tapi tadi bisa lewat hobi mereka kita masuk, bisa lewat kesenian dan cara-cara lain juga banyak lah, kayak dakwah ngundang ustadz kondang tuh, mereka seneng tuh. Cuman yang sehari tahun kayak nggak apa-apa lah, yang penting ke masjid dulu ya. gitu lah. Bisa kan karena biasa ya. Nah itu dikit-dikit apa-apa. Nah kan tadi udah jelasin juga mengenai apa tadi teh, ada disetrap-setrap nah itu. Nah itu gimana tuh? Kan biasanya orang yang disetrap itu biasanya orang tuanya marah. Nah ini gimana? Ini nggak bisa diklarifikasi. Iya bener, ada beberapa sih kemungkinannya, dan saya pernah ngalamin gitu. Ada yang orangnya nggak terima, orang tuanya nggak terima, ada yang orang tuanya terima. Tapi alhamdulillah mayoritas di Panorama khususnya itu nerima sih, karena mungkin orang tua di Bandung rada aware lah, terus rada alhamdulillah ya lumayan berpendidikan lah daerah-daerah sini, jadi mereka bisa nerima aja anak-anaknya di omelin. Tapi ada yang juga nggak nerima mungkin kan, tapi kita selesaiin juga dengan ngobrol baik-baik gitu kan. Tapi rata-rata nerima sih, bahkan ketika kita takmir masjid kan sering diajak makan lah ke rumah warga gitu kan, jalan-jalan keluar masjid, kak mampir, siap. Sambil mampir kan sambil nanya anak-anaknya yang ngaji di tempat kita gitu kan, nikah kalau ke masjid misalnya sholat suruh sholat aja, kalau susah jewer nggak apa-apa kak, saya ikhlas. Kalau susah ini pukul nggak apa-apa kak, saya ikhlas. Alhamdulillah sih di saya mah masih aman gitu. Cuman nggak tahu ya di tempat lain, kalau ada yang orang tuanya nggak terima ya komunikasikan dengan baik-baik saja lah. Tapi memang sekarang guru-guru kayaknya di sekolah-sekolah Udah pada aduh ya terap sedikit. udah dilaporkan. Asli, padahal mental saya kan di pesantren mah Iya, pada karuat ya. asli. Nah mungkin dalam situasi sekarang ya mengenai situasi COVID-19 nih, takmir masjid kan mungkin ada yang baru mungkin ya halnya. Nah itu bagaimana menghadapi COVID-19 nih? Kemarin sih kalau di kita karena Panorama daerah hijau ya, alhamdulillah. Jadi tetap sholat tetap jamaah, terus taraweh juga tetap, jumatan juga tetap jalan kalau di kita sih. Cuman ya diterapkan protokol lah, pakai masker, di jarak, karpet masjid dibuka, bawa sajadah masing-masing, terus disemprot hand sanitizer juga sebelum masuk. Ditembak? Enggak dong. Kalau cek suhu belum ada. Di kita belum ada. Itu sih. Tapi di masjid-masjid lain ya saya lihat ya keputusan untuk menutup sementara masjid sih bagus sih. Jadi karena mencegah penyebaran gitu kan, dan ibadah bisa dari rumah juga gitu kan, apalagi dalam kondisi darurat gitu, apalagi daerahnya yang merah dan lain sebagainya. Itu udah tepat sih, karena Masjidil Haram pun kan Mekah itu sempat ditutup gitu kan, terus dibatasin gitu jamaah yang sholatnya
takmir masjid Masjidil Haram Unggul gitu kan, petugas-petugas sana yang sholat terus di jarak gitu kan. Jadi saya rasa ini udah awal-awal doang sih, apa, orang-orang rame-ramenya doang. Tapi kesini mereka udah bisa nerima lah. Dan ternyata sekarang masjid dibuka lagi tetap sepi gitu. Masjid ditutup areueuh, masjid dibuka areueuh, masjid ditutup Romel. rariweuh gitu kan. Sekarang udah dibuka lagi tetap mana ini orang-orang yang kemarin teriak-teriak masjid suruh buka. Aduh. Nah di masjid Kang Ihsan ya ada ini gak kan? Kan kalau di masjid saya di Bogor ya ada kunut nazilah. Nah kalau di masjid Kang Ihsan Ketik pas apa namanya awal-awal Covid sih ada. Qunut nazilah itu kan. Jadi di sholat wajib misalnya sholat zuhur atau asar bisa itu ngelaksanain qunut nazilah, yaitu untuk memohon kesembuhan, memohon perlindungan dan sebagainya. Tapi di setiap subuh kayak kita ada kunut sih, jadi kadang diselipin di situ. Tapi awal-awal doang ya di awal-awal sih kalau di saya. Berarti sekarang udah nggak ada. Kayaknya imamnya kurang ini kayaknya. Apa tergantung imam? Oh ya, kadang ada imam yang sering gitu kan pakai qunut nazilah, ada yang enggak. Kalau di saya sering mah. Oh, mantap. Iya emang mantap sekali ya pengalaman dari takmirnya. Sekali lagi nih terkait kan tadi sudah terkait COVID-19, mungkin sekarang terkait adanya kegiatan adaptasi kegiatan baru ya. Nah mungkin apa yang dipersiapkan di Masjid Mang Ihsan? Iya, karena kita dari awal udah persiapan pas semenjak Covid ya, dengan protokol kesehatan. Mungkin masjid-masjid yang lain karena tutup dan sekarang baru dibuka lagi, jadi baru gitu kan menerapkan protokol. Kalau kita udah dari dulu tuh disemprot hand sanitizer, kalau habis langsung isi. Terus jamaah yang baru masuk datang masjid langsung semprot udah ngerti lah. Terus di tempat wudhu juga tiba-tiba sekarang ada tempat sabun. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Kayaknya hikmah corona emang jadi ada tempat sabun, terus jadi orang wudhu sekalian cuci tangan kan. Ya lebih aware ke kesehatan lah. Terus pakai masker, sejadah bawa sendiri di jarak dan lain sebagainya. Untuk kebiasaan baru ya seperti itu, kita ngikutin dari pemerintah. Ya Kang, kemarin pengalaman saya baru ke Bandung. Saya itu kan sholat Jumat ya di masjid ada di Bandung lah, tapi itu memakai hand sanitizer gitu ya. Nah yang saya tahu kan hand sanitizer itu mengandung alkohol. Nah mungkin bisa dijelaskan karena tadi di masjid Akang juga memakai hand sanitizer. Iya, benar. Seperti apa? Jadi berdasarkan para alim ulama kita, referensi yang saya baca dan saya dengar, memang ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya yang mengandung alkohol itu najis dan tidak boleh. Tapi ada namanya fikih ya, pasti ada ikhtilaf. Ada sebagian ulama lain yang membolehkan penggunaan alkohol, baik itu dalam parfum maupun dalam obat. Nah kan hand sanitizer ini kita dalam keadaan COVID dan sebagai obat itu kan untuk maslahat. Nah, selama tujuannya untuk maslahat, maka itu dimarfu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak boleh, tapi karena untuk hajat, untuk obat dan maslahat tadi, maka dimarfu, artinya dimaafkan. Tapi ada juga berpendapat alkohol itu sebenarnya tidak najis dan tetap sah sholatnya ketika menggunakan alkohol dalam obat ataupun dalam masalah tadi, yaitu salah satunya Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Nah, itu pendapat beliau itu boleh menggunakan campuran alkohol gitu, tapi ada sebagian ulama memang yang tidak boleh. Jadi kita ambil maslahatnya saja gitu, karena dalam kaidah usul fikih juga kan ad-daruratu tabihu mahzurat. Keadaan darurat itu membuat sesuatu yang madarat atau yang dilarang, mahzurat yang diharamkan lah, itu menjadi boleh. Jadi banyak kaidah-kaidah, banyak pendapat fikih. Ya itu sih. Mantap sekali nih pengetahuan buat teman-teman gua ya. Semoga ya tadi sudah dijelaskan banyak sekali, banyak mudorotnya, banyak manfaatnya juga. Nah selain itu kan di Masjid Kang Ihsan ini tergolong mengikuti masjid-masjid yang lain atau enggak pernah bekerja sama dengan takmir-takmir yang lain, gimana berkolaborasinya itu? Siap.
Ini masjid apa ya, masjid yang ada di lingkungan keluarga sih. Jadi pemilihan DKM pun dari keluarga, dari turun keluarga lagi gitu kan. Jadi lebih ke dulu yayasan gitu kan, yayasan keluarga lah. Tapi dalam perkembangannya kita juga kerjasama gitu kan sama ya selayaknya masjid-masjid biasalah. Kemarin ada pendataan dari KUA Kecamatan Cidadap tuh, pendataan masjid ya, kita terdaftar juga gitu kan. Untuk kerjasama paling dalam kegiatan-kegiatan sih, program-program gitu kan. Kemarin zakat ada tuh instruksi dari Basnas, kerjasama sama Basnas. Terus selama COVID juga banyak tuh yang pengen nyumbang ini, kerjasama ini sama masjid buat nyemprot atau buat lain-lain banyak. Untuk masjid sekitar kita kalau DKM-nya itu udah lama sih, pasti udah jalin kerjasama, terutama masjid di Panorama kan Al-Falah, Al-Fatihah itu kalau ada kegiatan kadang bareng-bareng gitu kan. Nah untuk takmirnya kita juga ada forum forum olahraga takmir. Ada Al-Furqon, UPI, Al-Barkah Gerkalong, Al-Falah, Al-Fatihah, Baitur Rohim yang Gerlong, Nurul apa? Nurul Huda Ledang, terus itu kan Baitur Rahman di Negla, Nurul Jannah. Nurul Jannah. Itu sih kerjasama kita lewat olahraga, lewat kegiatan-kegiatan anak-anak. Tapi ada sih apa kalau misalnya lomba, nah ada satu masjid yang ngadain lomba, ikut semua tuh ke sana gitu kan, asik sih emang. Ada lagi kalau menyambut bulan puasa pawai atau satu Muharram pernah tuh kita pawai sama masjid yang lain gitu kan, pawai anak-anak gitu. Ya sama dalam kegiatan sih banyaknya. jadi nggak musuhan gitu ya Antar masjid saling menganggungkan. Aman. Bahkan kemarin saya ditawarin itu kan, ayolah tarawehan kita barter imam ya. Jadi Imam Al-Hikmah kadang di masjid ini, imam dari masjid ini di Al-Hikmah selama COVID kemarin. Aman sih, nggak tahu dulu nggak tahu sih, tapi sekarang alhamdulillah lah. Gini kan ya, Persaingan mah ada sih tapi. Nah soalnya kan saya juga waktu pernah kecil kan ya, pernah kecil pasti Pak Ageng apa ya, iya. Pak membanding-bandingkan gitu antara iya, bener. saya ngaji di sini, saya ngaji di sini. Nah itu gimana tuh Kang? Ada nggak tuh anak buah Kang gitu? Anak buah. Ada sih murid-murid saya kadang suka ya namanya anak-anak kan apa sama masjid sebelah gitu kan, adu futsal, adu bola gitu kan, seolah-olah mereka apa ya pengen tadi banding-bandingkan, pengen siapa yang lebih unggul. Misalnya di masjid sebelah ngadain ini, yuk kita bikin di sini, babari panas gitu kan. Tapi kesini sih berteman baik gitu kan, apalagi masih deketan daerahnya, jadi mereka juga ya ketemu di sekolah, ketemu di rumah gitu kan, jadi tetanggaan gitu. Tapi sebenarnya emang nggak apa-apa sih ya kalau misalkan demi kebaikan. Betul. Misalkan yang masjid sebelah itu mengadakan Islam nanti ngundang wayang misalkan. Misalkan murid akang gitu mau, Kang ini mau wayang, misalkan mau wayang lagi kan nggak apa-apa gitu. Boleh. Kita baik sih kalau sekitanya, kalau kita takmirnya gitu kan. Kemarin kalau ada acara kita juga suka ngundang, misalnya maulid ataupun muludan rajaban di masjid sebelah, kita datang, bagian di kita mereka datang. Cuman anak-anaknya mungkin yang suka. Masya Allah lah ya. Oh ini pernah apa bulan puasa Masa. Kan puasa tuh dulu ya sebelum COVID kan ada sahur teh non, bangunin orang sahur keliling gitu kan. Sengaja itu anak-anak dari saya, Kak ini mau ke masjid sebelah, senang ngapain bangunin sahur garang-garandeng gitu. Aduh, zaman ya itu kita juga masih kecil lah ya, kita pernah kecil gitu ya, pasti udah ngerasain kayak gitu. Seru sih, emang seru itu masa-masa zaman kecil, masih polos banget. Nah di situasi pandemi ya Kang, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang mengenai ya adakah berarti kegiatan mengaji itu ditiadakan ya Kang? Di stop. Sementara. Nah itu kenapa bisa di stop? Apakah tidak ada metode lain? Misalkan kan kita bisa virtual gitu. Oh iya. Gimana? Di stop secara langsung sih saya. Jadi kita ketika awal pandemi terus lihat apa sekolah jadi daring, kita juga
langsung pindah jadi daring tuh. Jadi daring. Sampai kemarin kita bagi rapot daring. Oh. Sampai kemarin bagi rapot daring. UAS juga kita daring. Cuman ya itu banyak kendala daring kan. Kadang orang tuanya apalagi bulan puasa lagi masak buat takjil, buat bukaan. Anaknya tiba-tiba disuruh kerjain ini, wah agak repot lah itu. Orang tua jadi kaget gitu kan karena nggak biasa ngajar anaknya, tiba-tiba jadi ngurus pendidikan anaknya gitu kan. Itu sih yang apa namanya nggak di stop, benar-benar di stop, cuman ada daring ya. Ada daring gitu, tapi karena awal-awal covid kan dan orang tua juga mungkin agak Kaget. rentang gitu kan untuk melepas anaknya sekolah ataupun pergi ngaji, apalagi anak-anak kan kita kan yang udah dewasa kan ngerti gitu kan protokol dan lain sebagainya, anak-anak kan nggak ngerti, makanya di stop dulu lah buat keamanan, karena murid kita itu nggak cuma di Panorama sekitar sana, di Cipaku ada, sebelah sana juga Ledeng juga ada gitu kan. Jadi di stop dulu bertemunya, baru daring. Dan sekarang tahun ajaran baru kita mau masuk kayak biasa sih kayaknya. Soalnya mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan aman dari COVID-19 ini. Nah, terkait ini Kang, kan tadi Kang juga ngajar ya, masa ngajar. Iya. Apakah yang ngajar itu takmir saja atau buka open recruitment yang lain atau seperti apa? Ya, untuk yang laki-laki sih kita khusus maksudnya takmir gitu kan, nggak buka oprek untuk pengajar laki-laki. Cuma untuk pengajar madrasah yang akhwat atau yang perempuan itu kita open recruitment. Biasanya mahasiswa UPI yang mau gitu kan ngajar sambil kuliah. Ya, biasanya yang kos-kosannya nggak terlalu jauh lah, dekat-dekat Panorama ya, Gegar Kalong atau di Ledeng gitu kan. Jadi untuk perempuan kita buka, cuma untuk laki-laki harus jadi takmir, nggak bisa ngajar doang, nggak bisa, harus jadi takmir sambil ngajar. Iya sih. Saya juga sebenarnya pernah kan jadi takmir. Setahun Anda. Namun hanya beberapa semester ya, beberapa bulan tidak kuat. Karena memang kondisi masyarakat dan kesibukan saya juga sih ya Kang ya. Jadi emang saya keluar jadi takmir masjid saya sama teman saya. Ya dulu saya main tuh masjid Kang Jit nih. Ya seperti itu mungkin ya Kang. Terima kasih. Siap. Sudah bisa bertemu lagi, bisa bincang-bincang santai di podcast saya. Dan juga mungkin nanti saya akan undang lagi dengan mengenai kajian-kajian keislaman. Nah, asik gitu. Biar teman-teman saya ini rada apa ya, pencerahan lagi. Ada pencerahan seperti itu. Ditunggu saya siap insyaallah. Nah, mungkin closing statement kan dari Akang mengenai ya dalam situasi pandemi maupun bagaimana cara mengajak anak-anak agar kembali lagi ke masjid dan juga lebih semangat lagi ke masjid, itu closing statement dari Akang silakan. Iya. Di tengah pandemi ya, kita harus banyak-banyak ngambil hikmah lah, karena ini juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang yang pengen naik kelas tentu diuji gitu kan. Kita harus yakini itu bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita gitu. Cara-caranya kita kembali aktifkan lagi kegiatan-kegiatan di masjid. Mungkin kemarin karena Covid sempat di stop dulu beberapa kegiatan ngaji atau kegiatan sholawatan di stop. Cuman sekarang kita aktifin lagi, kita futsal bareng lagi, main bola lagi gitu kan. Nah dari situ kita ayolah ke masjid lagi gitu kan. Apalagi anak-anak tuh kita mulai lagi madrasahnya, sehingga mereka juga betah lagi ke masjid dan sering ke masjid lagi. Jadi lewat kegiatan-kegiatan sih, lewat pembiasaan-pembiasaan untuk ngerangkulnya. Soalnya keuntungan madrasah itu kan, jadi mereka yang terdaftar itu punya kewajiban untuk ngaji gitu kan. Nah sekalian ngaji kita doktrin, nanti sholat di masjid. Ya gitulah sampai akhirnya. Tapi memang harus ada dukungan dari orang tua juga sih, karena anaknya ke masjid tapi orang tuanya kadang enggak gitu kan. Anak juga suka kritis lah gitu kan, kenapa bapak saya juga enggak, ibu saya juga enggak, tapi saya disuruh ke masjid gitu kan. Makanya kita juga ngerangkul orang tuanya. Nah itu, jadi kalau kita keluarga ya ibu mohon kerjasama gitu kan buat anaknya kalau ke masjid gitu. Jadi memang peran orang tua sama peran kita harus ada sih buat anak itu sih. Nah,
Ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh takmir masjid kita itu sangat bermanfaat. Amin. Khususnya bisa menarik hati teman-teman agar bisa menjadi takmir dan mengabdi terhadap masyarakat sekitar. Dan jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe, like, comment, and share agar channel saya berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.